Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu lagi dengan saya Milatul Laila Mufidah, akan menjelaskan sedikit tentang Balaghah ilmu bayan. Seperti biasanya, di sini ada dua tema yang akan dibahas, ada majaz murakabil isti'arah tamsiliyah dan balaghah isti'arah bi jam'i anwa'uha. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Balaghah 2 ilmu bayan. Mata kuliah ini diampu oleh Ustazah kami Siti Sulaiha MPD. Nah, tadi udah saya lihatkan pembahasannya, tadi kan ada dua, sudah saya bilang tadi ya. Terus, lanjut langsung aja ke materinya. Majaz murakabil isti'arah tamsiliyah. Sebelumnya kita itu harus tahu isti'arah itu apa sih. Kalau isti'arah menurut bahasa yakni meminta pinjaman, sedangkan menurut istilah tasbih yang dibuang salah satu torof, maksudnya musyabah dan musyabah bih. Maka alaku pada isti'arah musyabah ada unsur kesamaannya. Lanjut ke pengertian tasbih tamsil. Tasbih tamsil itu sudah pernah dijelaskan dulu banget ya, di pembahasan lupa saya, pokoknya di video-video yang sebelumnya. Nah, ini saya ulas di tasbih tamsil, ya tasbih yang wajah syabahnya berupa gambaran atau sifat yang diambil dari hal yang berpeluang. Nah, kalau contohnya anta innama taghdabu mislu amwaji fi halati su'udin wa hubutin. Nah, itu loh, wajah syabahnya itu fi halatin su'udin wa hubutin. Itu kan artinya nantinya kamu ketika marah seperti ombak dalam naik turunnya. Nah, su'udin wa hubutin itu naik turunnya. Itu kan berbilang gitu kan. Itu kalau tasbih tamsil. Nah, sedangkan sekarang itu bukan tasbih lagi, sekarang itu isti'arah. Nah, pengertian isti'arah tamsiliyah adalah susunan kalimat yang digunakan bukan pada tempatnya, bukan makna yang aslinya. Karena alaqah, musyabah, hubungan kesamaan serta ada qarina alasan yang mencegah untuk dipahami dengan makna asli. Ringkasnya itu isti'arah tamsiliyah ialah tasbih tamsil yang dibuang musyabahnya gitu. Jadi langsung menyambungkan musyabahnya. Musyabahnya disimpan gitu. Jadi nggak kelihatan, bukan dibuang, saya harus kayak disimpan gitu. Nah, peribahasa dalam pembahasan bahasa dan sastra Arab dikenal dengan istilah isti'arah tamsiliyah. Nah, isti'arah tamsiliyah itu merupakan penggunaan kalimat yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Sesuai pembahasan, maka peribahasa itu sendiri ada yang bersifat universal, ada yang bersifat lokal, dan ada yang sebadana. Ini kita akan ulas satu persatu. Nah, yang pertama, adat yang bersifat universal, artinya bila susunan dan maksudnya sama. Contohnya, salamatul insani fi hifdzil lisan. Nah, selamatnya manusia itu adalah di dalam menjaga lisan. Nah, pepatah itu mengingatkan sedemikian kuat hubungan antara keselamatan seseorang dengan kemampuan menjaga lisannya. Nah, susunannya sama, maksudnya juga sama, intinya begitu. Terus yang kedua, ada yang bersifat lokal, maksudnya sama tetapi peribahasanya berbeda. Sama tapi maksudnya beda. Contohnya baitul yaum khairun min baitil ghadi, yang artinya telur hari ini adalah lebih baik dari ayam besok pagi. Nah, maksudnya sama tuh, maksudnya mengambil sesuatu yang sudah ada pada saat sekarang. Hal ini lebih baik daripada menunggu hal yang datangnya belum pasti pada kemudian hari. Nah, maksudnya sama tapi beda kata-katanya doang, beda beri bahasanya aja. Terus yang terakhir, ada yang sepadan, maksudnya sama tetapi peribahasanya hampir sama. Nah, man sabara dhafara, barang siapa yang sabar pasti beruntung. Maksudnya ya sama, hampir sama itu. Kesabaran seseorang akan membawa kepada sebuah keberuntungan. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni balaghatul isyarah atau kesempurnaan majaz isti'arah. Nah, seperti halnya kemarin, kalau kesempurnaan
tasbih ada 3 juga. Nah, isti'arah juga ada 3, ada yang paling rendah nilai sastranya, ada yang tengah-tengah nilai sastranya, dan ada yang paling tinggi nilai sastranya. Nah, kalau paling rendah nilai sastranya itu seperti isti'arah mujarradah, sama pokoknya. Kalau paling rendah itu seperti isti'arah mujarradah. Nah, isti'arah mujarradah itu sudah dijelaskan pada video ini sebelumnya, sebelum video ini. Nah, kita ulas lagi. Paling rendah nilai sastranya itu pokoknya sama dengan isti'arah mujarradah. Apa yang kemarin isti'arah mujarradah itu adalah isti'arah yang disertai dengan sesuatu yang sesuai dengan musta'ar lahu. Musta'ar lahunya adalah musyabbah. Dan lahu itu kayak musyabahnya ya. Berarti ini contohnya langsung. Ra'aitu qamaran fil baiti. Nah, mana musyabahnya lah tersimpan di komaron itu. Nah, itu nanti ada dijelaskan di bawahnya ini. Saya melihat bulan di dalam rumah. Nah, tadi artinya dari ra'aitu qamaran fil baiti, maksudnya ada orang yang gantengnya itu seperti bulan gitu. Nah, kata di dalam rumah ini kan sesuatu yang menyertai musta'ar yang sesuai dengan musta'ar minhunya atau musyabahnya. Nah, pantas cocok bagi musta'ar lahu, maksudnya musta'ar lahu musyabahnya, ya ini orang yang ganteng. Asal tasbihnya kan aslinya gitu. Nah, itu rajulun jamilun kal qamari fil baiti. Saya melihat laki-laki yang ganteng seperti bulan di dalam rumah. Nah, kan lebih cocok tuh kalau rajulun ada lebih cocok dari kalau laki-laki ganteng itu di dalam rumah. Nah, di dalam rumah kan cocok. Kalau bulan di dalam rumah kan nggak cocok. Nah, lebih cocok kan pada musyabahnya. Nah, itu termasuk isti'arah mujarradah yang termasuk paling rendah nilai sastranya begitu. Terus kenapa kok dibilang paling rendah? Soalnya kan nggak nyambung gitu. Kalau kita baca ra'aitu qamaran fil baiti, saya melihat bulan di dalam rumah, nggak nyambung. Dunia paling rendah gitu nilai sastranya. Terus lanjut ke yang kedua, tengah-tengah nilai sastranya, berartinya yang nggak rendah yang nggak tinggi gitu. Nah, ini disamakan dengan isti'arah mutlaqah. Nah, ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Apa itu isti'arah mutlaqah? Isti'arah yang tidak disertai dengan sesuatu yang sesuai dengannya sama sekali, atau lafaz yang diikuti tidak memiliki kecocokan sama sekali bagi musta'ar minhum maupun musta'ar lahu, atau cocok untuk keduanya. Contohnya, ra'aitu syamsan, saya melihat matahari. Musta'ar minhumnya kan ada matahari, terus musta'ar lahunya itu orang yang tampan, dan kalimat tersebut tidak disertai dengan sesuatu yang sesuai dengan keduanya sama sekali. Asal tasbihnya, ra'aitu rajulun kasamsi, saya melihat laki-laki seperti matahari. Nah, kalau dari tadi ra'aitu syamsan, ya udah saya melihat matahari, bisa maksudnya benar-benar melihat matahari atau benar-benar atau ada matahari itu perumpamaan gitu kan, nggak tahu soalnya. Nah, nggak ada yang menyertai, nggak ada yang sesuatu yang sesuai dengan keduanya sama sekali, jadi nggak tahu itu masuk yang mana gitu, jadinya dianggap di tengah-tengah sastranya begitu. Terus lanjut yang terakhir, yakni paling tinggi nilai sastranya. Paling tinggi nilai sastranya ini disamakan dengan isti'arah murasyahah, yakni isti'arah yang sesuai dengan musta'ar minhunya atau musyabah bihnya. Contohnya, saya melihat bunga di kampus. Nah, udah, saya melihat bunga di kampus. Nah, itu maksudnya adalah perempuan cantik seperti bunga begitu. Kata di kampus itu pantas dan cocok bagi musta'ar minhum musyabah bihnya, yakni perempuan perempuan cantik, yakni bunga, seharusnya bunga. Nah, soalnya bunga, ini ya bunga. Asal tasbihnya sebenarnya ini sebentar, bunga. Nah, aslinya itu lebih cocok yakni untuk bunga. Bunga kan musyabah bihnya, itu perumpamaan. Nah, asal tasbihnya ra'aitu mar'atun jamilatun kal waradati fil jami'ah, saya melihat perempuan cantik seperti bunga di kampus. Nah,
kalau bilang itu wardatan fil jami'ah, saya melihat bunga di kampus. Nah, ini udah cocok, udah gak kelihatan kalau wardatan, gak kelihatan kalau wardatan ternyata itu permamaan, gak kelihatan gitu. Jadinya itu termasuk paling tinggi nilai sastranya gitu. Jadi gak kelihatan kalau itu adalah permamaan gitu. Udah itu paling tinggi nilai sastranya. Nah, udah, thank you, syukron kasiron, semoga bermanfaat. Mungkin ada kata-kata saya atau perbuatan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan mungkin ada tambahan, saran, kritik atau dan lain sebagainya, bisa komen di link bawah ini, bisa di komentar, kolom komentar ya. Udah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laliko.